Halo sahabat BK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Ulfi. Kali ini kita akan membahas materi bimbingan konseling yang berjudul Menghindari Perilaku Menunda-nunda. Perilaku menunda-nunda ini bisa dicontohkan seperti menunda tugas, menunda pekerjaan, ataupun menunda dalam mengambil keputusan. Seperti apa sih penjelasannya? Yuk kita langsung saja, silahkan duduk manis dan simak sampai habis ya. Dalam istilah psikologi, perilaku menunda-nunda pekerjaan disebut dengan prokrastinasi. Nah, kemudian apa sih prokrastinasi itu? Prokrastinasi berarti tindakan mengganti tugas yang berkepentingan tinggi dengan tugas yang berkepentingan rendah, sehingga tugas yang penting pun tertunda. Ini sama halnya dengan menunda-nunda pekerjaan yang memiliki prioritas yang lebih tinggi, namun malah mengerjakan pekerjaan yang lain yang memiliki prioritas yang lebih rendah atau bahkan tidak penting sama sekali. Hal ini dilakukan secara sadar. Nah, pada intinya prokrastinasi ini adalah menunda-nunda pekerjaan yang dilakukan dengan sengaja walaupun ia tahu dampak dari melakukan hal tersebut akan merugikan dirinya. Kemudian, ciri-ciri dari prokrastinasi itu apa saja sih? Nah, hal yang paling terlihat dari orang yang sering melakukan perilaku prokrastinasi adalah ia sering menunda-nunda dalam menyelesaikan tugas. Kemudian, dia juga sering terlambat dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, selain menunda-nunda dan terlambat dalam menyelesaikan tugas, dia juga sering memiliki target yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi adanya kesenjangan waktu antara rencana dengan kinerja aktual. Meskipun pekerjaan atau tugasnya terselesaikan, namun tidak sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan begitu. Kemudian yang terakhir yaitu memilih melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada menyelesaikan tugas. Orang dengan ciri yang keempat ini seringkali biasanya disebut dengan pleasure seeking atau pencari kesenangan dan menghindari hal-hal yang menyulitkan. Nah, kemudian apa saja penyebab prokrastinasi? Yang pertama yaitu cenderung menganggap remeh pada tugas. Terkadang untuk sebagian orang ketika menganggap suatu pekerjaan itu mudah akan lebih sering ditunda dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, adanya rasa tidak percaya diri. Penundaan pekerjaan bisa juga disebabkan oleh sebagian orang yang merasa tidak percaya diri. Mereka beranggapan mereka tidak memiliki kemampuan atau bakat dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Yang ketiga kemudian yaitu merasa pekerjaannya terlalu sulit. Nah, biasanya ini yang sering terjadi pada pelajar. Para pelajar meskipun pekerjaan atau tugasnya dianggap sulit, mereka terkadang enggan atau malu untuk bertanya pada guru atau pada temannya sekalipun. Nah, jadi yang terjadi adalah tidak terselesaikannya tugas atau menyelesaikan tugas melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian yang keempat yaitu terlalu perfeksionis. Bagi sebagian orang yang perfeksionis, melakukan prokrastinasi ini memiliki tujuan agar dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih maksimal dan memuaskan. Tetapi terkadang membutuhkan waktu yang lama sehingga pekerjaan ini selesai di akhir waktu atau melebihi batas waktu deadline. Nah, kemudian yang kelima yaitu fokus pada hal yang dianggapnya menyenangkan. Nah, bagi pleasure seeking yang sudah dijelaskan tadi, seseorang yang cenderung menghindari kesulitan atau tipe yang selalu mencari kesenangan akan selalu menolak untuk mengorbankan kesenangannya untuk mengerjakan suatu tugas sekalipun tugas itu penting. Nah, jenis prokrastinasi itu dibagi dua. Yang pertama ada prokrastinasi aktif dan ada prokrastinasi pasif. Yang disebut dengan prokrastinasi aktif yaitu perilaku menunda pekerjaan ketika pekerjaan itu dikerjakan mendekati waktu deadline. Artinya pekerjaan itu diselesaikan, dapat dikerjakan tetapi mepet di akhir waktu. Kemudian yang kedua ada prokrastinasi pasif yang terjadi pada pelaku penunda pekerjaan ini. Jadi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan atau dalam mengerjakan tugasnya, yang mana akhirnya pekerjaan tersebut tidak terselesaikan.
Nah, sekarang kita refleksikan diri kita. Menurut kamu, apa sih dampaknya apabila seorang pelajar sering melakukan prokrastinasi? Kemudian, apakah kamu pernah melakukan prokrastinasi? Sebutkan ciri prokrastinasi yang paling menggambarkan dirimu, ya sama yang seperti sudah dijelaskan tadi. Kemudian, apa sih solusi agar seseorang terhindar dari perilaku prokrastinasi? Nah, sekian materi kita hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.